Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Siti Sarah, dengan NIM C1D1230003 dari Prodi Bisnis Digital. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM, dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Baiklah, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara kerja dari cyber security itu. Oke, next kita lanjut ke pembahasannya. Bayangin nih, kita lagi asik-asik belanja online, mau itu di Shopee, di Tokopedia, dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba akun kita diretas, atau saat kita buka email, tahu-tahu ternyata isinya semua itu penuh dengan jebakan phishing yang nyolong data pribadi kita. Kan serem banget sih kalau data kita udah tersebar luas. Nah, di era digital seperti sekarang, kita bukan cuma butuh kuota dan sinyal, tapi juga kesadaran akan keamanan digital atau yang biasa kita sebut dengan cyber security. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cyber security ini bekerja serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman semua bisa jadi pengguna internet yang cerdas dan aman. Oke, kita next ke pembahasan. Baiklah, yang pertama two-factor authentication atau 2FA. Two-factor authentication ini adalah metode keamanan dua jenis verifikasi saat login ke suatu sistem. Secara lebih mudah untuk memahaminya, teman-teman di sini bisa bayangkan kalau kita mau masuk ke rumah nih. Biasanya kan butuh kunci untuk masuk ya. Nah, terus 2FI ini kayak kita tuh udah buka pintunya pakai kunci, tapi kan kita ada cara kedua untuk membuka kuncinya, itu memutar kuncinya untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi intinya ada dua lapisan pengamanan di rumah tersebut atau pada pintunya. Terus dari segi metode keamanan ini, dua jenis verifikasi saat login ke suatu sistem, pasti kita memasukkan password beserta kode OTP yang masuk ke SMS, email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana sih cara kerja dari 2FI ini? Simpelnya gini sih, ketika kita ketik username dan password di HP kita ataupun di laptop kita, terus si sistem ini kayak nanya lagi ini tuh atau mengkonfirmasi kepada kita tuh, ini tuh beneran kita atau bukan, kan takutnya disalahgunakan. Nah, terus nanti kan ada kode sama OTP yang dikirimkan, entah itu melalui email, SMS, WhatsApp, ke HP kita ataupun ke laptop, di mana kode itu biasanya hanya berlaku sebentar ya dan tidak lagi dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau itu kita ya berarti otomatis kita tahu kan kodenya yang masuk ke email ataupun ke SMS kita. Terus kita bisa tuh masukinnya ke sistemnya langsung. Sehingga ini mencegah gitu agar tidak terjadi kebocoran data pribadi kita. Nah, mengapa sih two-factor authentication ini penting? Jadi gini ya, zaman sekarang password doang tuh udah kayak kunci rumah yang gampang didobrak. Banyak orang passwordnya lemah banget, malah sama semuanya di berbagai akun. Nah, kalau hacker berhasil nyolong password kita, mereka tuh tetap nggak bisa masuk ke akun kita karena masih ada kunci kedua tadi. Nah, jadi kayak ada satpam double gitu yang jaga keamanan data pribadi kita. Nah, terus contoh penerapannya yaitu pada aplikasi Gmail, Facebook, Instagram,
TikTok, dan aplikasi perbankan seperti Brimo atau Livin yang memajukan OTP saat transaksi, di mana juga menyediakan two factor dalam aplikasi tersebut. Nah, terus apa dampak jika kita tidak menerapkan 2FI ini? Yang pertama, di mana akun kita bisa diambil alih oleh orang lain jika mereka itu tahu password dan sandi akun kita. Yang kedua, data pribadi kita akan disalahgunakan untuk penipuan, apalagi yang tengah viral seperti pinjol. Yang ketiga, yaitu bisa menyebabkan kerugian finansial dan reputasi diri kita sendiri. Yang kedua ada secure password atau kata sandi aman. Secure password ini adalah kata sandi yang tidak mudah ditebak. Biasanya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, ataupun simbol tertentu. Biasanya di mana panjangnya itu minimal atau 8 karakter ya. Jadi, gimana sih cara kerja dari secure password ini? Jadi gini ya, pas kita bikin password, terus sistem keamanan tuh langsung ngacak-ngacak password kita jadi kode rahasia gitu atau nama inskripsi. Nah, pas kita login, sistemnya tuh bakal nyocokin kode rahasia yang kita ketik sama kode yang udah kita disimpan sebelumnya. Kalau passwordnya kita itu ribet, ya otomatis program peretas yang nyoba password kita itu bisa seperti brute force attack atau nyari di kamus password atau dictionary attack, atau bakal kesulitan banget untuk menebaknya gitu. Mengapa sih secure password ini penting? Nah, dari 80% kebocoran data itu ya gara-gara password kita lemah banget gitu. Masih banyak orang yang males bikin passwordnya kuat, terus padahal kan itu adalah pintu gerbang utama ke akun-akun penting kita. Kan nggak kebayang ya kalau begitu orang itu lebih mudah masuk ke akun kita dan mencuri data pribadi kita dengan mudahnya gitu. Contoh untuk penerapannya yaitu kita harus menggunakan password seperti sarah2025 @unjajambi tanda seru daripada sarah123. Kan mudah banget ya kalau kita menggunakan password yang kedua tadi seperti sarah123. Tentu si hacker ini gampang banget gitu buat masuk ke akun kita. Terus jangan lupa kita nih ganti password secara berkala dan jangan gunakan di satu password itu untuk beberapa akun. Dampak jika kita tidak menerapkan secure password ini. Jangan kaget ya kalau tiba-tiba akun email, terus dompet digital kita, ataupun juga media sosial kita diretas. Terus ada dari data pribadi kayak alamat, foto, dan bahkan nomor rekening kita kesebar kemana-mana. Dan tentu reputasi kita juga bisa jelek. Belum lagi kalau sampai ada yang menyalahgunakan untuk penipuan. Kan bahaya banget gak sih? Jadi jangan anggap sepele dalam menggunakan password kita. Jadi gunakan password itu yang jangan terlalu mudah ditebak. Yang pastinya kita juga harus ingat tentang password tersebut. Jangan asal ini simple jadi ya udahlah aku pakai yang ini aja. Jangan ya. Jadi kita juga harus menerapkan password yang jangan mudah ditebak. Yang ketiga ada regular updates atau pembaruan sistem berkala. Nah, updates ini adalah proses memperbaharui aplikasi, sistem operasi atau software agar sistem tersebut tetap aman, optimal, dan bebas dari kerentanan keamanan atau vulnerability. Nah, terus bagaimana sih cara kerjanya? Jadi gini, para pembuat aplikasi atau sistem operasi itu kan terus mantengin ada nggak ya celah keamanan baru.
Nah, kalau mereka nemuin, mereka tuh langsung bikin tambalan atau namanya patch dalam bentuk update. Di mana update ini kayak nutup pintu rahasia yang bisa dimasukin oleh si hacker. Jadi dia tuh uh, mencegah si hacker ini bisa masuk. Contoh penerapannya yaitu biasain untuk kita tuh update Windows, Android, iOS, Zoom, WhatsApp, dan Chrome kita secara otomatis dan berkala. Dan untuk aplikasi yang sering kita gunakan, terus jangan lupa update biar nggak gampang disusupi virus dan malware. Mengapa sih itu penting? Karena sistem yang nggak pernah diupdate itu ibarat rumah yang jendelanya kebuka lebar. Nah, terus hacker ini gampang banget untuk masuk uh, ke celah tersebut. Ibaratnya kayak maling nemu kunci yang pas buat masuk ke rumah kita. Jadi, gitu juga dengan aplikasi atau sistem kita penting untuk kita selalu update. Nah, terus apa sih dampak jika kita nggak pernah tuh melakukan update untuk sistem dan aplikasi kita? Yang pertama ada serangan malware seperti WannaCry seperti yang terjadi pada laptop, komputer atau PC kita karena kita nggak pernah update terhadap Windows-nya. Yang kedua, file-file di komputer bisa dikunci sama ransomware. Yang ketiga, ada bisa menyebabkan kehilangan data atau juga bisa membayar tebusan dari ransomware tadi dan biaya pemulihan di mana biaya itu cukup mahal ya. Yang keempat, antivirus. Nah, antivirus ini adalah perangkat lunak yang mendeteksi dan menghapus virus, spyware, dan ransomware dari berbagai malware lainnya dari perangkat kita. Jadi, gimana sih cara kerja dari antivirus ini? Nah, antivirus ini kayak lagi nyisir semua file dan program di perangkat kita buat nyariin tanda-tanda keberadaan malware. Kalau ketemu yang mencurigakan, file itu bakal dikarantina atau diasingkan, juga bisa diblokir dan atau juga bisa langsung dihapus otomatis biar nggak nyebar kemana-mana. Lalu, mengapa antivirus ini penting? Bayangin deh, kita lagi akses ke internet, terus nggak sengaja ngeklik link atau download file yang ternyata ada virusnya. Nah, itu tanda antivirus ini kita nggak bakal sadar kalau ada penumpang gelap masuk ke perangkat kita yang bikin komputer kita lambat dan error. Lalu contoh penerapan dari antivirus ini adalah yang pertama, kita harus gunakan antivirus seperti Kaspersky, Bitdefender, Avast, atau Windows Defender. Yang kedua, jangan asal buka link atau lampiran email yang tidak jelas. Nah, terus apa dampak jika kita tidak menggunakan antivirus ini? Yang pertama, laptop bisa terkunci, error atau lemot. Yang kedua, file tugas seperti kuliah, skripsi bisa hilang dalam sekejap. Yang ketiga, data pribadi bisa dicuri atau dijual di dark web. Yang kelima, firewall. Nah, firewall ini secara singkatnya gini ya teman-teman. Firewall itu adalah kayak tembok atau penjaga yang menyaring semua lalu lintas data yang keluar antara perangkat kita ke sama internetnya. Fungsinya tuh buat ngeblokir akses yang nggak sah dari luar. Jadi kayak ada satpam yang ngecek setiap orang yang mau masuk dan keluar masuk gitu ke rumah kita. Tapi ini dalam sistem atau dalam konteksnya dalam sistem. Nah, terus lalu bagaimana cara kerja firewall ini? Firewall akan memeriksa semua koneksi yang masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu. Jika koneksi mencurigakan terdeteksi, maka firewall ini akan langsung memblokirnya. Terus, contoh penerapan dari firewall ini yaitu kita bisa aktifkan firewall bawaan dari Windows maupun
Mac iOS. Dan router di rumah juga biasanya punya fitur firewall. Terus, apa sih dampak jika kita tidak mengaktifkan firewall ini? Yang pertama, sistem bisa terbuka lebar bagi serangan cyber. Yang kedua, komputer bisa dijadikan zombie untuk melakukan serangan ke perangkat lain. Yang ketiga, kita bisa jadi target pencurian data tanpa sadar. Mengapa sih firewall ini penting? Karena firewall ini penting banget buat mencegah malware atau hacker dari luar yang masuk ke sistem kita. Apalagi kalau kita sering pakai wifi publik, misalnya di kafe atau di tempat umum lainnya. Firewall ini bisa jadi pelindung utama biar data kita nggak diintip orang jahat. Yang keenam ada no phishing atau waspada penipuan link. Nah, phishing ini adalah tindakan menipu orang agar memberikan informasi sensitif seperti password, PIN, atau nomor kartu ATM melalui link palsu atau website tiruan. Nah, terus bagaimana cara kerja dari phishing ini? Biasanya pelaku phishing mengirim email atau SMS yang tampilannya meyakinkan banget, kayak dari bank gitu, ataupun dari kampus atau dari perusahaan terkenal lainnya. Di dalamnya ada link palsu yang kalau kita klik, kita bakal dibawa ke website tiruan itu yang tampilannya persis kayak aslinya. Nah, pas kita masukin data-data penting di situ, terus datanya langsung dicuri deh oleh si hacker. Mengapa sih kita harus waspada terhadap phishing ini? Karena phishing ini kan adalah salah satu cara serangan cyber yang paling sering kejadian dan banyak orang nggak sadar udah jadi korban gitu. Soalnya kan tampilannya tuh benar-benar mirip yang sama kayak aslinya. Terus contoh penerapannya, yaitu yang pertama, kita harus sering periksa URL website sebelum kita login. Pastikan itu resmi dari situnya atau ini tuh benar-benar tiruan gitu. Yang kedua, jangan klik link dari email yang mencurigakan. Yang ketiga, terus plugin anti-phishing di browser kita. Jadi, apa dampak jika kita tidak waspada terhadap penipuan link ini? Tentu yang pertama, kita kehilangan akses ke akun penting kita. Yang kedua, bisa jadi saldo rekening atau e-wallet kita bisa lenyap dalam sekejap. Yang ketiga, identitas bisa dicuri untuk penipuan dan lain sebagainya. Ketujuh, ada encryption atau enskripsi. Nah, apa sih itu enskripsi? Enskripsi ini tuh kayak teknik mengubah data jadi kode-kode rahasia yang nggak bisa dibaca oleh semua orang. Data yang udah dienskripsi ini baru bisa dibuka lagi kalau penerimanya punya kunci khusus buat ngebuka kode tersebut. Jadi cara kerja dari enskripsi ini tuh gini ya, pas kita lagi ngirim pesan atau sejenisnya, nah data itu diacak dulu atau dienskripsi di sisinya. Nah, data yang udah diacak ini baru bisa dibaca lagi oleh penerimanya yang punya kunci yang sama. Contoh penerapannya yaitu pada aplikasi chattingan WhatsApp dan Signal yang udah otomatis pakai enskripsi to end. Website yang alamatnya diawali dengan HTTPS juga pakai enskripsi pas ngirim data antara kita sama server website. Terus apa dampak dan bahaya nggak kalau kita nggak ada tuh enskripsi pada aplikasi kita?
Jadi gini, kalau data kita nggak dienkripsi, percakapan pribadi kita bisa disadap oleh orang lain. Data login atau transaksi penting bisa bocor dan tersebar kemana-mana. Informasi rahasia kita bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, mengapa sih inskripsi ini penting? Karena inskripsi ini penting banget buat ngelindungi komunikasi digital kita dari orang yang pengen ngintip di tengah jalan. Kayak kita tuh buka sesuatu di jalan. Nah, terus apalagi kan kalau kita lagi pakai jaringan wifi publik yang rawan disadap oleh hacker. Terakhir, yang kedelapan ada Secure DNS atau DNS aman. Secure DNS ini adalah sistem yang memastikan kita diarahkan ke situs web asli, bukan tiruan atau berbahaya. DNS ini ibarat buku telepon internet yang mencocokkan nama domain seperti google.com ke alamat IP kita. Terus bagaimana kerja dari DNS ini? DNS aman ini pakai inskripsi dan validasi khusus buat nyegah kita diarahkan ke website palsu. Contohnya kayak DNS over, HTTPS atau DOH atau DNSSEC. Jadi sebelum kita nyampe ke website yang kita tuju, ada polisi internet dulu yang ngecek keaslian jalannya. Mengapa sih DNS ini penting? Karena serangan DNS spoofing itu bisa bahaya banget, soalnya hacker ini bisa ngarahin kita tanpa sadar ke website palsu yang tampilannya mirip banget sama website bank atau kampus. Kalau udah gitu kan data login atau transaksi kita bisa dicuri. Dan apalagi juga bisa tersebar kemana-mana. Jadi, apa dampak kalau kita nggak pakai secure DNS ini? Yang pertama, kita bisa masuk ke situs penipuan yang sangat mirip situs bank atau kampus gitu. Yang kedua, data login kita atau transaksi bisa dicuri oleh si hacker. Jadi, teman-teman semuanya, kita kan hidup di era digital yang luar biasa, serba canggih dan teknologi. Tapi kecanggihan itu juga membawa risiko yang tidak bisa kita abaikan, mulai dari password yang lemah atau akun yang tidak dilindungi, hingga klik asal pada link yang ternyata penuh jebakan phishing. Nah, cyber security ini bukan hanya tanggung jawab IT di kantor ataupun dari pemerintah. Ini adalah tanggung jawab pribadi setiap pengguna internet, dan kabar baiknya kita semua bisa mulai dari langkah-langkah kecil seperti aktifkan two-factor authentication, terus buat password yang kuat, update sistem, dan selalu waspada terhadap penipuan link dan jangan asal klik aja. Karena menjaga keamanan digital sama pentingnya seperti kita menjaga rumah kita sendiri. Kalau tidak dikunci, tentu siapapun bisa masuk dengan mudah. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita pada materi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan kita lebih sadar, lebih siap, dan lebih peduli terhadap keamanan digital. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dengan saya Siti Sarah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.